Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Begini judulnya ya, menghujat Roh Kudus yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa sih? Karena ini fatal loh. Menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni di dalam Matius 12 ayat 32. Di dunia ini juga tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Semua tahu ya, beberapa hari ini dikirimi video. Ada seorang menghina Alkitab. Ya. Alkitab ditaruh di bagian belakang dari tubuh seseorang. Ya. Apakah itu menghujat Roh Kudus? Ya enggak, ya. Justru yang menghujat Roh Kudus itu yang ibadah, you know. Sepertinya rajin haleluya haleluya, tetapi di situ Yesusnya dinista, direndahkan. Cuman jadi anak, cuman jadi pengantara. Itu penghujat Roh Kudus yang real. Bapak Ibu Saudara, semua tahulah Alkitab ada di dalam HP, betul? Ya, di dalam HP ini, di dalam Android ini ada aplikasi Alkitab. HP ini kadang-kadang kita taruh di saku celana loh. Ya, saku celana belakang gitu. Kalau saku celana belakang ya nyenggol pantat. Kalau saku celana depan nyenggol itu dia. Ya. Mau ditaruh di saku belakang atau satu saku depan, ya tetap nyenggol itu. Bagi perempuan ditaruh di saku depan, nyenggol itu dong. Ya. Apa bedanya saudara ya? Karena sekarang ini Alkitab yang buku itu udah nggak ada ya, udah ketinggalan kereta, udah primitif yang masih memakai Alkitab buku, semua sekarang pakai Android. Lebih mudah ya loh. Tinggal ada yang pakai suara juga, tinggal nyebut Matius 4 ayat 10 langsung nongol twing gitu. Bisa. Ya. Ya, ada juga yang pakai sekedar dipencet-pencet langsung ketemu ya. Ya, jadi tidak masalah ya. Alkitab nih. Anda mau taruh di saku depan, ini kena sama ini nih, kena sama ini. Kalau perempuan bagaimana? Apakah itu menghina, you know? Mau soal Alkitab dikenain sama ini. Kalau taruh celana depan kan kena sama itu. Taruh celana belakang kan kena sama dia, ya you know? Jadi bukan menghujat Roh Kudus yang begitu. Justru yang menghujat Roh Kudus itu siapa sih? Yesus Roh, Yesus Allah, itulah Roh Kudus. Kamu masuk ibadah di satu gereja, terus di situ duduk manis, kusuk banget, haleluya, ya Bapa. Nah, itu menghujat Roh Kudus. Ya, oke ya. Clear ya, justru Anda yang di gereja yang sepertinya alim, sepertinya sedang ibadah, itu malah menghujat Roh Kudus karena memposisikan Yesus bukan sebagai Allah ya. Bukan sebagai Allah, bukan sebagai satu-satunya Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan cerita ya. Dulu saya punya seorang teman bergereja. Dia sudah level pendeta pembantu, namanya Pendeta Daud, sudah almarhum. Saya waktu itu masih berumur, anak saya masih kecil-kecil, tunggu ya. Mungkin saya masih berumur antara 35. Anak saya masih 2 waktu itu, saya masih ingat ya. Saya ingatnya pakai mobilnya. Mobil saya waktu itu berarti masih punya anak 2 saya ya. Masih di bawah 40 saya. Sementara Pendeta Daud ini ya, umurnya dia belum pensiun, berarti belum 55 ya. Kira-kira mungkin di angka 53 begitu. Alkisah pendeta pembantu ini dalam tanda petik jarang dipakai di gereja kami ya, karena berbeda pendapat dengan gembala utamanya. Lalu saya itu sebagai jemaat yang muda ya,
muda. Aku waktu muda itu kan di gereja lama saya, gereja Tritunggal itu kan saya aktivis ya toh. Nyanyinya hebat ya toh. Ganteng lagi waktu itu, aku masih ganteng waktu itu ya toh. Aku punya fasilitas juga di usia-usia segitu, saya sudah malah sudah punya HP waktu itu ya. Berarti sudah tahun 9, mungkin 96 sebelum 2000 lah. Sudah punya HP ya. Terus tahun berapa ya waktu itu ya? Enggak. Eh Aduh, saya agak lupa ya untuk itunya ya. Pokoknya aku sudah diberi fasilitas yang bagus lah waktu itu. Aku dipakai lalu orang ini ngajak dalam tanda petik demo lah. Demo melawan pendeta utama. Kenapa begitu? Karena dia termasuk penyumbang dana pembangunan gereja yang besar. Ada dua orang yang cukup besar ya, karena waktu itu dia nyumbang selevel mobil Corolla ya waktu itu ya. Mobil Corolla itu kan sudah hebat Corolla ya. Dia menjual mobil itu untuk dana pembangunan. Dia tadinya ketua pembangunan gedung gereja. Nah, kita yang nggak tahu apa-apa ini diajak untuk meeting gitulah, meeting demo. Nggak tahu kenapa itu, pokoknya dia orang Cina ya, Cina Jawa. Udah selesai meeting apa-apa terus saya belakangan ya, saya belakangan pulangnya lah ya, yang lain pulang saya belakangan. Namanya Pak Daud, dia panggil saya Hen, ya, beda usia kita ya. Henry katanya, sini lihat nih, dia buka ini Pak, buka gini. Kenapa nih HTD mau buka ya, sekalian nunjukin kalau aku nggak ada tato ya. Kalau aku nih nggak ada tato, kan banyak orang mengira aku ada tato ya. Jadi aku lihat di sini tuh dibelek bekas jahitan Pak, dari sini. Bekas jahitan ya, dari segini lah, pokoknya ini dari sini nih tulang ini. Bekas jahitan gini, dua banyak gitu kan. Hen ini aku ini sudah operasi jantung. Loh Pak Daud, itu dibelek, betul dibelek. Jadi dia liatin begini ya. Pilihannya waktu itu ada dua, mau dari belakang atau mau dari depan, dari punggung belakang, tapi ini sakitnya ini itu dari depan dibeleknya. Aku di mana itu dulu, itunya di Malaysia katanya. Ya, katanya di Malaysia dibelek waktu itu ya, dibelek terus lah bukannya dulu apa ring, saya bilang, sedengar-dengar ring. Oh, ring itu sudah nggak mempan ya toh. Jadi jantung itu Hen, itu tidak ada yang sempurna. Operasi jantung itu mau di ring kayak mau dioperasi. Nah, ini saya ini cuman kata dia sih 70-80%. Jadi aku tuh gini loh Hen ya. Ya, kenapa aku ini melakukan seperti ini? Aku mau gereja kita itu ya demokratis ya. Jadi jangan kok main nepotisme katanya, kekerabatan gitu. Pak, buka lagi Pak, bener nggak ada tatonya? Nggak ada. Bersih ya, TD itu bersih, nggak ada tatonya ya. Ya itu. Terus oke, ya, oh begitu ya. Jadi kenapa kita seperti ini? Udah dong, saya lihat tuh ya, walaupun masih teringat sampai sekarang itu saya tuh udah ada dibelek saudara. Jahitannya berapa itu mesin bekasnya tuh ya. Terus rupanya ketahuan itu, jadi ketahuan sama gembala utamanya, pendeta utamanya. Terus pembangunan gereja diganti, bukan dari dia lagi, diganti lagi orang lain gitu. Makin kasakusuk. Nah, saya mundur, saya nggak ikut gabung, ya saya nggak mau lah. Ya, hal seperti itu kalau saya ini kan istilahnya kan nggak mata duitan ya toh. Mungkin itu karena dia menyumbang paling banyak ya toh. Dulu saya menyumbang kursi apa itu, merek Citos itu, merek Futura apa Citos lupa saya ya. Jumlahnya 400 berapa duit itu waktu itu ya. Ya, dibayar, saya suruh bayar setengahnya. Nah, dia lebih itu, satu mobil Corolla dijual. Terus singkat cerita aku udah nggak ikut ya. Ya sudah, dia juga sudah jarang nongol di gereja. Nggak tahu berapa lama kemudian ya, mungkin nggak nyampe setahun, 8 bulan atau 6 bulan sesudahnya
dia sudah jarang itu dengar kabar meninggal. Siapa yang menyampaikan meninggal? Istrinya. Terus bahkan pengumumannya agak di gereja nih ya, pengumumannya nggak tahu diumumkan atau enggak, itu semua orang tahu aja pokoknya ya. Ya, mungkin perseteruannya begitu meruncing. Jadi Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan bahwa seseorang yang sudah hopeless dalam hidup ya, jantung itu, operasi jantung itu tidak mengenal yang namanya sukses 100%. Paling tinggi itu 80. Orang yang sudah hopeless ya, harapan hidupnya begini ini gitu. Aneh loh, melakukan hal-hal yang aneh. Itu Pak Pendeta Daud itu aneh loh. Loh, Pak Pendeta Daud itu bukannya orang yang sangat pro dengan gembala. Ya. Ya, saya ingin ini karena namanya juga begitu ya. Ya, ya waktu itu aku belum ngerti. Sekarang saya baru tahu itu kan Filipi 3:19, Tuhan mereka adalah perutnya. Jadi gereja itu terus nanti hitung-hitungan gitu. Mungkin juga dulu janji kali ya, Pak Daud kalau membantu pembangunan nanti persepuluhannya kita bagi, mungkin begitu gitu, mungkin ya. Akhirnya dia meninggal ya Bapak Saudara. Memang aneh, kita juga aneh. Lu kok bisa sih, dia kan apa, tangan kanannya Pak Pendeta Utama, kok jadi mau bikin kudeta gitu ya. Ya, akhirnya meninggal hanya 6 bulan 7 bulan lah dari sejak saat dia menunjukkan ke saya bekas operasi itu. Oke, bekas jahitan itu kalau kalau mulai rapi itu mungkin 3 bulan, ya berarti 10 bulan Bapak Ibu Saudara meninggal ya, karena tidak kuasa lagi pada saat sedang terserang, nggak keburu lagi untuk dibawa ke rumah sakit. Itu intinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kesaksian saya seperti ini? Karena dia dibelek. Pak, apa hubungannya dengan menghujat Roh Kudus tadi, Pak? Ya, ya sudah, Anda yang kirim video kan ngerti sendiri ya toh, ngerti sendiri ya. Ini saya bercerita ke Pak Pendeta Daud, sudah meninggal ya. Itu hanya perlu di bawah 10 bulan. Ya, aneh-aneh, Pak. Pokoknya aneh aja ya. Nah, jadi itu apa tanggapan saya. Sekali lagi ya Pak ya, orang mau naruh Alkitab itu mau taruh di dada nyentuh sama, kalau perempuan ya toh, mau taruh di celana depan nyentuh sama, itu laki-laki, mau ditaruh belakang nyentuh sama bagian belakang. Apakah itu menghujat? Tidak. Ya, tidak. Pak, tapi kalau menista gimana? Kekristenan tidak mengenal penistaan. Gitu. Di kekristenan lo ya, tidak mengenal itu. Jadi ya sudah begitu saja. Mendingan dengerin cerita yang bagaimana saya cerita tentang Pendeta Daud. Ya, ya berarti Pak, baju ini sudah hampir 15 tahun loh baju ini, baju inti ini Indonesia Tionghoa ya. Ini hampir 15 tahun loh baju ini berarti. Ya aku berarti ya nambah gemuk, tapi ya masih muat sih, ini memang sekarang rada sesek ya. Tapi masih oke lah, masih oke. Artinya ini nggak tahu inti sekarang kayak gini apa enggak ya. Ya begitu ya. Ya betul. Ini baju inti ini 2004. Saya jadi ingat ini. Pak Presiden Jokowi naik yang pertama itu kan 2004 kan. Nah, ini saya sebagai apa ya, yang masih di inti lah waktu itu. Jadi kita itulah ya. Benar-benar saya ingat ini 2004, sekarang 2023. Berarti berapa itu? 15 tambah 19. Sudah 19 tahun. Baju ini 19 tahun, Saudara. 2014. Jokowi kan 2014 ya. 2014 berarti ini ya mungkin 2011 ya, baru 10 tahun lah, 11 tahun ya.
Oh, 2 periode bukan. Itu zaman. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara seperti itu. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak usah gusar. Ada orang yang menempatkan Alkitab tidak pada posisinya, bahkan dia apa dalam tanda petik ya toh, menguji atau apapun lah. Ya, tidak perlu ya seperti itu. Kita introspeksi diri, justru penghujat Roh Kudus yang nyata itu adalah mereka-mereka yang mengatasnamakan kekristenan, sebut-sebut Yesus, tapi memposisikan Yesus justru di downgrade. Itulah yang disebut menghujat Roh Kudus. Tidak ada ayat Alkitab mengatakan menghujat Alkitab, ya. Yang ada menghujat Roh Kudus, ya. Ya demikian ya, kenapa saya soroti tentang Pendeta Daud yang dioperasi di belek jantungnya sini. Aku nggak usah cerita lah. Apa hubungannya Pak itu Pendeta Daud dibelek dadanya, gitu. Ya dengan itu ya ya sudahlah ya. Anda yang tahu pasti nangkep ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.